سيدنا ومولانا نبينا محمد
Ahibba'i kiram, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, di majelis ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan semata-mata bertakarrub ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya kita pembukaan daripada pengajian bulanan yang dilaksanakan oleh majelis taklim As-Saufi dan juga bekerjasama dengan DPLA Semper Barat. Mudah-mudahan insyaallah pengajian bulanan yang kita laksanakan ini insyaallah diberikan keistiqomahan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang berikutnya yaitu tasyakuran milad daripada akhina Fadil Ustaz Danu. Mudah-mudahan insyaallah berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan dunia dan akhiratnya, dan diluaskan rezeki oleh Allah yang halal yang thayyibah yang barakah yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, ini tolong jangan berisik. Kalau berisik kita taklimnya nggak konsentrasi. Betul? Jadi agar taklim kita konsen, yang lain bisa mendengarin. Jadi jangan berbicara satu dengan yang lainnya. Insya Allah. Ibadallah, atas permintaan daripada akhina Danu, kita diminta buat taklim. Jadi bukan sekedar pengajian bulanan mau'izatul hasanah doang, tapi kita mengkaji ilmu. Yang diminta di sini adalah ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang berkenaan tentang syariat. Kalau kita ingin mencapai kedekatan kita kepada Allah, itu dasarnya harus melalui dengan syariat. Jadi kalau orang belajar thariqat, belajar makrifat tanpa disertai dengan syariat, itu omong kosong dan bohong, tidak mungkin. Karena Nabi sendiri, beliau adalah orang yang paling makrifatnya itu luar biasa. Dari sekian banyak manusia yang menyatakan dirinya makrifatullah, mengenal kepada Allah, mungkin di antara mereka ada yang belum melihat bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan hanya dekat kepada Allah, tapi beliau langsung melihat bagaimana wujudnya Allah, bagaimana zatnya Allah, bagaimana bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad melihat bagaimana wujudnya Allah, bagaimana zatnya Allah, lihat langsung dengan kasat mata, langsung Nabi Muhammad, nggak ada hijab di sini. Jadi kalau mau dibilang main hebat-hebatan makrifat, Nabi Muhammad paling dahsyat hebatnya makrifat beliau. Gak ada yang bisa nandingin, termasuk para nabi yang lainnya.
Bahkan diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah untuk ingin melihat wujudnya Allah, melihat bentuknya Allah. Itu Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, izinkan aku untuk melihat wujudmu ya Allah. Ini Nabi Musa alaihissalam, beliau punya mukjizat yang terkenal disebutnya kalamullah. Beliau bisa berbicara sama Allah langsung. Jadi kalau Nabi Musa mengangkat tangan ke langit minta kepada Allah, itu Nabi Musa langsung ngobrol sama Allah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa, beliau punya mukjizat kalamullah, bisa berbicara kepada Allah. Lalu beliau minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk melihat wujudmu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Allah tolak permintaan Nabi Musa alaihissalam. Gak dikasih. Nabi Musa maksa, saudara. Dia maksa, beliau maksa, ya Allah, aku pengen ketemu dengan kau, melihat wujudmu ya Allah. Allah tolak, Allah izinkan. Sampai 3 kali, akhirnya di Gunung Tursina Allah kirim ciptaannya, yaitu seberkas cahaya yang begitu dahsyat. Bukan nurnya Allah, bukan zatnya Allah, tapi ini baru ciptaan Allah. Nabi Musa melihat cahaya yang begitu terang, luar biasa. Dan sampai akhirnya apa yang terjadi, saudara? Nabi Musa alaihissalam gak kuat melihat cahaya tersebut dan beliau pingsan. Diriwayatkan sampai 3 kali. Setelah kejadian itu langsung mukjizat Nabi Musa dicabut sama Allah. Beliau gak bisa lagi kalau Allah berbicara langsung kepada Allah. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gak minta sama Allah. Enggak, ya Allah saya pengen ketemu Allah. Enggak, Allah yang pengen ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dipanggil Nabi Muhammad ke atas. Yang terkenal daripada kejadian tersebut yaitu Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar antum tahu kalau kita belajar tauhid, malaikat Jibril alaihissalam itu ketika mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan perintah dari Allah, nggak langsung ketemu face to face ketemu Allah. Nah, malaikat Jibril nggak langsung melihat zatnya Allah. Itu ada hijab di sini. Dalam keterangan kitab sarah daripada Isra Mi'raj, itu ketika Nabi Muhammad sampai di Sidratil Muntaha Mustawa, pengen masuk ke dalam arsy-Nya Allah, Nabi Muhammad minta kepada malaikat Jibril, ya Jibril, temenin aku. Kau temenin aku dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sampai naik, sampai langit ke-7, sampai saat ini. Kenapa kau gak temenin aku ketemu dengan Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawab malaikat Jibril? Ya Rasulullah, saya minta maaf. Saya minta maaf, saya tak berani menemani antum, menemani engkau untuk ketemu dengan Allah. Kenapa? Kata Nabi, engkau gak mau temenin aku. Dijawab sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, andai kata nurku bertemu dengan zatnya Allah, maka nurku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Masya Allah, malaikat Jibril nggak berani ketemu Allah. Jadi kalau malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah, ada hijab, ada hijab. Tahu hijab? Penghalang, nggak langsung. Kalau langsung terbakar malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Bahkan diriwayatkan di dalam kitab sarah Isra Mi'raj tersebut, sendalnya Nabi masuk ke dalam arsy Allah nggak dibuka, saudara. Sendal. Ini kita masuk ke dalam. Ada yang pakai sendal di sini. Orang gila lu pakai sendal. Ada yang pakai sendal.
sendal di sini udah sakit dia. Nabi Muhammad SAW beliau masuk ke dalam arsy Allah, sendalnya dari Allah dipakai. Pernah lihat terumpan Nabi Muhammad, sendal Nabi Muhammad yang kayak begini? Sendal Nabi Muhammad bisa sampai ke kepala kita. Sendal Nabi Muhammad bisa sampai ke kepala kita. Ada di antara kita semua yang di sini beli sendal harganya 50 juta, taruhnya di kepala, ada nggak ya? Sendal mahal, 50 juta, tuh sendal 50 juta, taruh di kepala, ada nggak ya? Ada yang mau begitu? Ntar biar kita beliin, taruh di kepala. Harganya 50 juta tuh sendal, mau? Tapi sendal Nabi nggak mahal. Dan terbuatnya dari kulit rusa. Ada juga yang mengatakan dari kulit onta. Gak mahal harganya sendal Nabi SAW, tapi bisa ada di kepala kita. Itu kalau kita pakai peci, ada gambar sendal Rasulullah. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita pengen tahu mana orang yang paling hebat makrifatnya, Nabi Muhammad SAW. Tapi sekalipun begitu Nabi Muhammad melihat Allah, dan bahkan beliau dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata Nabi Muhammad beliau nggak usah sholat, nggak usah ibadah, nggak usah takwa sama Allah, surga udah nanti di depan mata Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad masih melaksanakan syariat. Rasulullah masih sholat. Bahkan diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha itu beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Wahai istriku yang aku cintai, apakah aku tidak boleh melaksanakan rasa syukurku kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepadaku? Jadi Nabi sholat karena rasa syukurnya Nabi kepada Allah. Kita sholat karena apa? Hah? Punya hajat. Kalau punya hajat sholat, rajin sholatnya, iya. Pengen diterima kerja, sholat itu rajin. Kan udah kerja, udah tinggal itu sholat. Begitu kan kira-kira? Begitu kan? Hah? Iya. Nggak salah lagi? Iya. Enggak lu. Uji. Jadi Nabi masih sholat. Jadi kalau ada orang yang lagu-laguan makrifat, saya makrifat dulu. Saya dekat sama Allah. Sholat kagak, iya, setan yang mana gitu. Ada orang sekarang begitu, ada nggak dia? Ada nggak? Dia lagu-laguan toriko. Lagu-laguan sampai yang kayak begitu makrifat, lu mimpi. Jangan percaya yang kayak begitu, paham kira-kira? Nah kalau ada habib, ada kiai, ada ulama, dia alim, dia ngajar, ilmunya masya Allah, dia torikot, dia sampai makrifat Allah, ini percaya, itu aulia, itu wali Allah. Paham kira-kira? Ini ilmu kagak ada, ditanya ada berapa rukun sholat, nggak ngerti dia. Ada berapa syaratnya sholat, dia nggak paham. Ada berapa yang batalkan wudu, dia nggak paham. Ditanya rukun iman, rukun Islam aja dia nggak tahu. Ya kayak begini makrifatullah, lo masuk dalam kali, baru lo makrifatullah. Paham kira-kira sebenarnya? Nah jadi sudah, ilmu fikih ini penting buat kita. Jadi kalau kita umat Islam nggak belajar ilmu fikih, maka jangan harap ibadah yang kita lakukan kepada Allah rapi, bagus, nggak bisa. Dulu ada di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat sholat. Dia udah sholat, udah rapi, udah khusyuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah? Jawab dong, Allahumma sholli wa sallim. Orang yang kalau ada orang menyebut nama Nabi kita tidak jawab salawatnya, boleh kata Nabi bakhil. Itu tahu bakhil tahu bakhil. Bakhil butuh kasiran, pelit korek itu bakhil namanya. Orang pelit, orang bakhil kuburannya sempit. Sampai kiamat dia jongkok di dalam kubur. Orang bakhil tangan kira-kira. Jadi akhirnya ini orang bilang, ya Rasulullah, bagaimana sholat yang baik dan benar? Ajarkan aku ya Rasulullah. Akhirnya Nabi ajarin. Dia sholat berjamaah sama Nabi sampai kurang lebih 1-2 jam dia sholat sama Nabi. Setelah melaksanakan itu ditanya sama Nabi, kapok ente sholat sama Nabi? Enggak ya Rasulullah. Di depan Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, kalau kita ngaji begini doang, sholawatan, ratiban doang, itu sunnah. Sunnah. Artinya bagus, bukan gak bagus. Itu anjuran dari Nabi, sunnah. Sholawat sama Nabi, baca maulid tadi, pakai hadroh, gak apa-apa. Gak ada larangan. Tapi jangan begituan doang. Paham kira-kira? Jangan dengarnya kalau kayak begitu semangat, giliran ngaji buka kitab pada kabur atau justru ngaji ini yang penting, ini yang wajib. Yang tadi dilakukan sunnah, baca hadits sunnah, baca maulid Nabi sholawatan sunnah, ngaji yang wajib. Nabi yang bilang langsung dalam hadisnya, thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin. Di sini kalimatnya bukan fardun tapi fardhun. Kalau fardun, fardhu artinya wajib. Kalau fardhun hurufnya 5. Di dalam ilmu nahwu ziyadatul huruf bertambahnya huruf dalam satu kalimat maka bertambah makna daripada kalimat tersebut. Tuh. Dalam ilmu nahwu begitu grammar kata bahasa. Kalau fardun artinya wajib, kalau fardhun sangat diwajibkan. Jadi menurut ilmu sangat diwajibkan, lebih wajib dari hal yang wajib. Sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib bagi yang mampu, zakat fitrah wajib bagi yang mampu, haji wajib bagi yang mampu. Tapi ngaji lebih wajib dari hal yang wajib. Kenapa dikatakan lebih wajib dari hal yang wajib? Bagaimana kita bisa mengerjakan hal yang wajib kalau kita tidak mengetahui ilmunya? Paham sampai di sini? Jadi jangan menyepelekan majelis semacam ini, majelis taklim. Ini majelis yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana majelis tersebut dibedah hukum Allah, mana hak mana batil. Kita gitu ujung-ujung belajar nanti muamalat bagaimana. Ini kadang-kadang baru sampai bab wudhu aja udah kabur atau mana ngajar di situ, lelah hafal. Ini baru mulai lagi nih. Kalau begini caranya apa pintarnya? Karena mulai di sini belum lama, berapa tahun yang lalu, tahun yang lalu ada? Sebelum corona. Sebelum corona. Tapi tetap walaupun corona belum datang ya udah bubar majelis taklim. Jangan nyalain corona. Corona lu salahin. Bener kalau corona bisa ngomong, dia ngomong nyalain gua mulu loh. Insya Allah. Iya. Jadi sekali lagi siap ngaji. Siap ngaji. Kalau ngaji ini kayak begini cakep. Jangan maulid banyak majelis taklim 5 orang itu juga kakek-kakek yang udah giginya bercerai, yang udah kangen sama tanah. Begitu kan kira-kira di masjid begitu kan kira-kira. Nah, kalau ada kiai, ada ustaz buka kitab kayak begini, mana anak mudanya? Tapi kalau dia gumrang, ada nggak kira-kira? Ini sebenarnya singgungan nih. Lalu begini sama guru kalau begitu, paham ya? Iya ngaji itu tetap hadroh tetap, bukan nggak boleh tetap hadroh. Lanjutkan sholawat kepada Nabi. Nggak ada larangan, nggak ada. Paham? Ya, jadi sekali lagi, yuk mari sama-sama kita ngaji.
Jadi ilmu fikih ini adalah ilmu untuk bagaimana cara ibadah yang baik dan benar. Insya Allah. Dijelaskan di dalam kitab Shalatul Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'malu mardudatun. Ibadah tanpa disertai dengan ilmu, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah dan sia-sia kita mengerjakannya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terpisah. Ketika kita meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, kita masih hidup nih, sholat rajin, ibadah rajin, masya Allah. Tapi suruh ngaji males, jadi ibadahnya cuma ikut-ikutan doang. Ibadahnya cuma begitu aja udah, gak sesuai dengan rukun, gak sesuai dengan syaratnya. Ibadah doang udah gitu. Giliran dia meninggal masuk dalam kubur, ibadah yang selama dilakukan di dunia ini itu gak ada satupun yang berwujud yang menjadi saksi yang menolong dia nanti di dalam kubur. Kenapa? Karena ibadah yang dikerjakan selama itu ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa ditolak? Karena ibadahnya nggak sesuai dengan rukun, nggak sesuai dengan syaratnya, nggak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya tanya, rugi nggak kita? Rugi nggak? Jangan sampai nyesel. Paham sampai di sini? Insya Allah. Kita masuk ke bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita belajar kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Makomnya, kuburannya itu di Tanah. Ini beliau seorang ulama asal Indonesia. Semasa mudanya beliau untuk ilmu di Hadramut lama di sana, makanya diberikan lakop namanya Al-Hadrami. Jadi Syekh Salim bin Samir ini beliau ngaji lama di Hadramut. Ini Hadramut ini adalah kotanya para wali. Tukang dagang di sana juga wali itu. Hadramut. Dan Hadramut ini itu permintaan doa daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kata beliau? Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau, jadikan kota Hadramut ini menjadi tubuhnya para wali, keturunan kekasihmu Nabi Muhammad SAW, seperti jamur yang tumbuh di tempat-tempat. Begitu kira-kira doanya. Jamur, kalau ada tempat lembab ada jamur kan ya? Nah begitu. Sayyidina Bakar minta di Hadramut biar tumbuh para wali di situ banyak. Dan sampai saat ini doanya beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadramut itu kota wali. Jadi jangan sembarangan ya mengejek, menghina Hadramut itu, jangan sembarangan. Itu Hadramut masya Allah. Sampai tukang dagangnya di wali min auliyaillah, tukang dagang yang jaga pintu gerbang perbatasan juga itu wali min auliyaillah. Jadi semua yang ada di situ insya Allah wali min auliyaillah. Paham? Yang dagang kita dagang ini sembarangan, kita lihat orangnya pakai bajunya baju koko biasa, udah tua. Ada seorang Habib di sana. Namanya Habib Zaid bin Abdul Ta'ala Idrus rahimahullah ta'ala warahmah. Beliau jualan kitab. Sederhana orangnya. Gak tahu beliau wali atau biarin. Kalau beliau doa kepada Allah, doa itu seperti kilat yang menyambar cepat doa beliau. Makanya jangan sembarangan. Ini Syekh Salim bin Samir, beliau belajar di sana dan akhirnya beliau kembali ke Indonesia dan dikuburkan di Tanah. Jadi kitabnya sekarang kita pelajari. Di sini masuk bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu. Faslun, fasal atau bab yang berkenaan tentang arkanul Islam khamsatun. Ya, arkan berarti jamak daripada rukun. Mufradnya rukun. Apa itu rukun? Rukun ini dasar. Fondasi dasar pertama itu namanya rukun. Dan rukun ini kewajiban buat kita. Rukun dalam ibadah nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ibadahnya
Ya. Jadi rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama